Brother, hari ini kita akan cek suhu freezer ya, 6 rak ya. Dan tentunya kali ini kita ngeceknya pakai mesin yang normal ya. Jadi mesin ini normal, sepertiga PK ini ya. Ini aku pasang di freezer LG. Ini untuk pistonnya masih bagus. Ya, dia nggak keluar oli dari pipa pres ini. Ya, kalau keluar oli dari pipa pres ini nggak bisa dipakai ya mesin. Nah, untuk tekanannya ini udah aku cek ya sampai 400 PSI. Artinya ini mesin normal ya. Dan ini freezer baru aku servis. Dan tentunya pipa-pipa semuanya bersih ya karena baru di flashing dan juga di vakum. Dan ini lagi isi freon ya. Jadi ini aku ngecek freezer yang normal ya, bukan freezer yang tidak normal. Nah, berapa suhunya? Nah, ini suhunya udah dingin ya. Kalau udah minus 20 ke atas ini udah dingin. Ya, ini udah minus 23 nih. Ini udah nyala 1 jam ya. Sebetulnya untuk minus segini, untuk mendapatkan ini nggak sampai 1 jam. Ya, karena kan ini tadi proses isi freon jadi bertahap. Isi freon ya kan, nunggu 5 menit atau 10 menit ya, dia udah minus berapa, ini jalannya cepat atau lambat. Kalau lambat kita tambah lagi freonnya, makanya ini butuh waktu sampai 1 jam nih kita buat ngepasin suhunya ya. Jadi ini suhunya segini ya. Dan nanti kalau kita udah dapet suhu yang minimal ya, minimal minus 20, nah kita matikan freezer, terus kita tes nyalakan. Nah, dia nanti sampai minus 20 ini butuh waktu berapa jam? Apakah 15 menit, 20 menit, atau 30 menit gitu ya. Nah, kalau dia bisa 15 menit itu artinya pas banget. Ya, pas banget isi freonnya. Nah, kalau ini minusnya di bawah 20 ini kurang ya, kurang dingin. Nanti bikin batu es bisa lama. Ya, bisa lebih dari 24 jam ya. Dan untuk suhu maksimalnya belum nih ya, belum aku coba nih maksimalnya, soalnya ini tadi sempet aku servis ulang ya, karena pas tadi udah segini, tadi suhunya sama segini tadi pas pertama kita servis suhunya segini, terus aku naikin suhunya ya, aku pengen jadiin 30 gitu. Dia malah buntu ya, malah jadi buntu, jadi nggak dingin, jadi berair-air semua. Akhirnya kita bongkar lagi, kita flashing ulang airnya karena buntu, freonnya mampet di pipa kapiler ya. Kalau nggak salah tadi sampai 27 rak yang bagian tengah itu minus 27 ya. Kayaknya kalau udah minus 27 udah jangan ditambah lagi dah. Kayaknya nggak bisa sampai minus 30 ya ini freezer. Kalau sampai minus 30 dia malah buntu ya, kebanyakan freon. Kita akan coba rak-raknya di dalam ya, pakai termometer yang satu lagi ya. Di sini ya, di sini untuk PSI-nya ini di angka 0 ya. Dia kan kalau ngisi freon kan misalnya isi gitu kan, dia misalnya dari 15, dari 10, dia pasti bakalan turun terus gitu ya. Semakin dia dingin dia turun. Ini juga nanti masih bisa turun nih, bisa sampai ke 0 gitu ya. Nah, ampernya juga tadinya pas ngisi freon juga kadang aku kasih 1 ampere, kadang 1,1, kadang 9 kayak gitu. Jadi dia lama-lama turun gitu ya. Nah, ini jadi 0,8. Ini ampere aslinya 0,75 ya. Ini berarti naik 1 doang. Ini jadi 0,867. Nah, kita akan cek pakai ini brother ya, pakai termometer digital tembak ya. Suhunya dari rak atas sampai rak bawah ini berapa ya? Apakah sama, apakah beda-beda ya? Kita akan cek ya. Kita dari rak pertama ya, 25 ya, 27. Wah, ini sama kayak tadi nih aku ngisi freonnya nih.
26, 25. Nah ini 26, 27 ya. Ini 26. Wah ini udah rata semua guys. Gila ini luar biasa ini guys. Pas banget ini kita. Kering banget. Gila. Sempurna ini, sempurna. Udah ini. Kalau udah begini guys ya. Jangan ditambah lagi nih freon guys. Gak akan bisa sampai min 30 ya. Bakalan langsung buntu ya nanti ya. Kapiler buntu atau filter buntu, akhirnya kita servis ulang ya. Kita flashing ulang, kita vakum ulang ya, capek ya. Kalau pintu dibuka dia pasti bakalan berkurang dinginnya ya. Nah, kalau pintu ditutup dia nanti mulai dingin lagi gitu ya. Dan ini untuk pipanya ya guys ya. Ini pipanya, kalau pipa balik ya, ini kalau kita pegang dingin ya, tapi nggak dingin banget ya. Nah, dingin ini, tapi dinginnya itu sedang lah, biasa dinginnya, nggak dingin banget, sedang. Terus untuk filternya hangatnya sedang ya, hangatnya sedang, biasalah, hangatnya biasa, nggak hangat banget juga nggak sedikit banget, sedang sih ini dinginnya ya. Dan PSI nya itu ya masih bertahan di 5 ya. Ampernya ini karena pintu dibuka tadi ya, berarti segini brother ya. Ini si freon yang pas segini nih ya. Ini kalau sampai ditambah lagi freonnya, pipa ini sampai dingin banget ya, ini bisa buntu di sini ya, filter atau di pipa kapiler yang kecil ini, karena ini lubangnya sangat kecil sekali. Apalagi nih pipa ini sampai berair, apalagi sampai beku, udah dah nggak lama pasti buntu nih. Tadi buntu di bagian kapiler guys ya. Tadi akhirnya aku bongkar di sini, terus aku cek bagian sini ternyata bolong. Jadi yang buntu di kapiler ini ya, karena kebanyakan freon, oli naik, akhirnya di sini banyak oli ya. Di sini pun ikut masuk oli.